gitu. Dan kita itu punya masalah, jangan merasa kita itu paling sedih atau paling sengsara gitu. Padahal pada hakikatnya banyak orang yang lebih menderita, yang lebih sengsara hidupnya mungkin, tapi mereka tetap teguh, mereka tetap sabar. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, sudah saya itu merasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya di acara Talk Show Gapai Umat. Nah, di tengah-tengah acara kita ini kedatangan tamu yang mungkin akan menjadi motivator kita untuk menjadi lebih baik. Nah, sebagaimana sih tema kita pada pagi hari ini? Berhubungan dengan tema pagi hari ini, motivasi diri untuk menjadi pribadi yang baik. Oke pemirsa, kita langsung saja sapa narasumber kita. Inilah dia Kak Murina. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kan berhubungan dengan tema pada pagi hari ini, motivasi diri untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, motivasi itu apa sih menurut kakak? Jadi ini temanya motivasi. Iya. Nah, menurut saya motivasi itu adalah suatu dorongan yang menguatkan orang untuk selalu melakukan lebih bersemangat lagi untuk melakukan satu hal itu. Tapi yang ini bernilai positif gitu. Yang namanya motivasi itu identik dengan suatu pekerjaan yang nilainya itu positif saja gitu, nggak mungkin negatif ya. Itu motivasi seperti dalam belajar mungkin, bekerja mungkin, atau menjalani suatu proses dalam tujuan hidup seperti itu. Nah, kan dalam motivasi itu pasti kita ada yang inginkan pada hidup kita ini. Nah, apa yang kakak inginkan pada hidup saat ini? Jadi yang paling saya ingin ya, Iya. paling saya inginkan itu adalah keteguhan hati, keistiqomahan hati saya untuk selalu berbuat kebaikan seperti itu. Karena kita nggak tahu kan hatinya manusia itu kan. Seperti ya, itu makanya kita selalu berdoa, bilang iya mau kalimat hidup, sabit kolbi ala dini wa taatik. Nah, itu yang saya terapkan itu adalah keteguhan hati saya dan saya inginkan. Itu yang paling saya inginkan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kedepannya lagi kita nggak tahu kan, gitu, hati kita bisa jadi berubah seperti itu. Itulah yang saya paling inginkan. Nah, kan dalam hidup kita pasti kita ada yang kita ingin mengembangkan. Apa sih yang kakak ingin kembangkan dalam hidup saat ini? Mengembangkan Ya. dalam kehidupan saat ini. Supaya jadi pribadi yang baik gitu. Oh, gitu. Ya, saya ingin mengembangkan suatu yang mungkin saya bisa lakukan, seperti bisa mendidik anak-anak gitu kan ya. Itu yang saya pengen kembangkan. Dengan itu saya juga bisa menimba atau meluangkan atau membagi ilmu saya seperti itu ya, sebagai amal jariah saya ketika suatu saat nanti, karena manusia itu kan nggak abadi gitu ya, hidupnya itu nggak akan abadi. Nah, itulah yang saya inginkan, mengembangkan, tetap ingin melakukan amal-amalan yang mungkin itu akan menjadi bekal saya kelak di akhirat seperti itu. Iya, gitu ya. Nah, terus kan dalam hidup kita itu pasti ingin menjadi pribadi yang baik. Nah, bagaimana, apa sih tujuan kakak untuk kedepannya untuk menjadi pribadi yang baik? Semua orang tuh pasti mempunyai tujuan hidupnya, Iya. terutama saya sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah gitu. Nah, jadi tujuan hidup itu ya seperti biasa, kita ingin sukses dunia akhirat, enggak dunia. Dan akhirat juga. Iya, bukan di dunia saja tapi di akhirat saja. Jadi gimana caranya? Itu dengan ilmu, apapun dengan ilmu. Mau baik di dunia maupun di akhirat itu semuanya butuh ilmu. Kenapa harus ilmu? Iya, kalau nggak ilmu, gimana kita bisa sukses gitu? Oh gitu ya kak. Nah, apa sih tujuan hidup kakak yang kakak inginkan pada saat ini? Ya, sebagaimana kita kan manusia yang lemah. Iya. Jadi kita semua itu punya tujuan dan punya keinginan dan segala hal yang namanya manusia ya. Jadi yang saya inginkan itu adalah, dan tujuan saya nih, yaitu selamat dunia dan akhirat. Iya. Siapa coba yang gak inginkan selamat dunia akhirat kan? Itu semuanya pasti menginginkan. Nah, untuk selamat dunia akhirat pun ada bekal yang harus kita bawa gitu.
Jangan cuma ingin-ingin saja tapi nggak ada kesiapan, nggak ada bekal seperti itu. Seperti misalnya nih kayak ilmu. Di dunia kita hidup di dunia juga butuh ilmu, akhirat juga butuh ilmu gitu. Butuh ilmu, butuh skill gitu. Nah ini juga butuh proses yang begitu melelahkan gitu. Artinya gimana kita bisa dapat ilmu ya belajar, belajar dari itu butuh guru, pengalaman, dari pengalaman kita juga dapat ilmu seperti itu. Tidak hanya belajar dalam ruangan kelas mungkin atau di sekolah, tidak hanya dapat ilmu dari sana saja. Gimana caranya? Kita juga harus lebih banyak bergaul sama teman. Dari teman juga kita dapat ilmu gitu. Untuk akhirat, gimana kita dapat untuk mencapai kesuksesan di akhirat? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Ya, seperti menjalankan apa yang diperintah dan melarang dan tidak melakukan apa yang dilarang sama Allah. Seperti itu. Nah, kan dalam hidup kita itu pasti ada masalah-masalah. Nah, bagaimana sih kakak bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kakak sendiri? Nah, berhubung kita bicara tentang masalah ya, masalah hidup gitu, itu banyak sekali yang mungkin kita hadapi gitu, karena setiap orang itu Allah punya masalah Allah untuk menguji suatu hambanya gitu. Dan kita itu punya masalah, jangan merasa kita itu paling sedih atau paling sengsara gitu. Padahal pada hakikatnya banyak orang yang lebih menderita, yang lebih sengsara hidupnya mungkin, tapi mereka tetap teguh, mereka tetap sabar. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, sudah saya itu ngerasa ya udahlah, ini yang Allah berikan untuk saya, dan Allah tuh percaya bahwasanya saya tuh sanggup untuk ngejalani hidup seperti ini gitu. Mau nggak mau kita juga nolak ya nggak bisa gitu. Kita kan mau mengelak tentang masalah itu juga nggak bisa. Mau larut dalam kesedihan pun juga batin kita yang sakit seperti itu. Kenapa saya bilang itu? Karena ketika kita mau sekolah misal, kita kepikiran masalah terus kita mau kerja, dalam dunia kerja misal kita kepikiran kebawa masalah tersebut, maka pekerjaan itu akan terbengkalai seperti itu. Karena kenapa? Kita kepikiran masalah kita terus gitu, kita fokus pada masalah yang menimpa kita gitu. Padahal itu adalah mungkin hal sepele gitu ya, hal sepele yang mungkin itu membuat kita selalu kepikiran. Nah, gimana cara menjalani hal tersebut? Sudah sabar, ikhlas menerima kenyataan. Jalani saja, jalani dan semua itu pasti akan berlalu. Seperti itu. Kan karena banyak sih yang punya masalah itu dia kepikiran, padahal masalah itu kan sepele sih. Buat dia itu stres juga. Nah, itu parah banget itu. Ya Allah, padahal mereka itu sudah dikodratkan sama Allah, udah ini masalahmu, ini masalahmu, dan ini masalahmu. Semua sudah punya bagian-bagian masing, dan Allah itu percaya bahwasanya setiap hamba itu mampu menyelesaikan masalah gitu. Nah, gitu ya Kak. Terus bagaimana sih tips-tipsnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik itu, supaya kita lebih baik untuk kedepannya itu? Nah, tips-tips yang saya terapkan nih ya. Pertama, mengendalikan emosi. Emosi, kenapa saya utamakan mengendalikan emosi? Karena bahwa emosi ini penting sekali kita kendalikan. Karena nanti kalau kita marah sama satu orang lain juga kena marahnya itu sama iya, lampias jadi gitu kan ya. Jadi pelampiasan, padahal orang itu yang tempatnya marah tapi orang lain juga kena. Nah, itu yang harus kita kendalikan, emosi dikendalikan. Terus harus sabar itu Allah, padahal ada loh di Al-Quran kan yang bilang innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Terus tipsnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu selalu berkata jujur, amanah, jadi orang yang amanah, selalu menghargai orang. Kenapa saya bilang menghargai orang? Karena mungkin kebanyakan nih dari kita ya, ketika orang ngomong kita malah mengabaikan hal sepele, tapi nanti suatu saat ketika kita ngomong sama orang lain kita tidak didengarkan,
itu akan merasa sakit pada Iya. dasarnya. Tidak dihargai. Karena kenapa? Karena dia pernah ngalamin, karena dia pernah dulu nggak ngehargain orang gitu. Terus ikhlas berbuat. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, tanamkan rasa ikhlas, pasti pekerjaan maupun masalah atau apapun itu terasa ringan. Iya. Kenapa saya bilang ringan? Ya kita sudah merasa, udahlah, Allah sudah niatkan karena Allah, niatkan semuanya niatkan karena Allah saja. Itu yang saya terapkan dalam hidup untuk menjadi pribadi yang baik seperti itu. Oke pemirsa, nah di acara Toksotopedi umat ini telah meminjam-minjakan kita dengan Kak Mumina. Nah, semoga apa yang disampaikan sama Kak Mumina bisa bermanfaat dan memotivasi untuk ke depan kita semua. Nah, sebelum kita mengundurkan diri, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Mumina telah sempat datang ke acara Toksotopedi umat ini. Sama-sama, saya juga sangat bersyukur, saya juga sangat dengan senang hati datang dalam acara ini. Oh ya, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasannya al ilmu la yanfa bisu'il huluk wa su'ul huluk makruhun indan nas, yang artinya ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang berakhlak buruk, dan berakhlak buruk itu suatu yang dibenci oleh setiap manusia. Seperti itu. Oke, nah ada dan satu hal untuk dari saya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke pemirsa, saya sebagai host dari acara Toksotopedi Umat, saya ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kamera rolling and action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Enggak apa-apa Amai. Nyeri lalu hati ku dikecek. Mata Bapak 3 2 1 udah record. Dia berpencet orang benar-benar bicara. Kamera rolling and action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya di acara Toksotopedi Umat. Nah, di tengah-tengah acara kita ini kedatangan tamu yang mungkin menjadi motivator kita untuk lebih baik. Sebagaimana sih materi kita pada pagi hari ini? Nah, berhubungan Relax dikit, jangan terlalu cepat. Jangan kayak ombak. Kayak apinya lagi. Kayak orang mau lomba nggak usah aja. pegang, nggak usah pegang gitu nih. Nah, kapan ini bukan kelompok kamu ini? Kamera rolling and action. Oke pemirsa, nah di acara kita tadi setelah membincang-bincangkan dengan Kak Mukmina, semoga apa yang disampaikan sama Kak Mukmina bisa bermanfaat